God, Alex. Oh, sure. There it is. They're taking the truck! Hey! Go! Okay. Halo guys, selamat datang kembali di Hits Movie. No, what are you doing? No, stop! He's down! Film dimulai dengan berlatar di Kanada, dengan diperlihatkannya sepasang kekasih yang bernama Brandon dan Lily, yang hendak mendatangi sebuah lokasi camping dengan bermodalkan peta yang diberikan oleh seseorang kepada mereka. Oh, wait. Sempat terlewat, namun akhirnya mereka pun sampai ke tempat yang dimaksud. Perjalanan mereka nggak sia-sia karena memang walaupun sepi, tempat ini sungguh indah, apalagi untuk berduaan. Lalu saat ingin beritu-ituan, tiba-tiba dari belakang terlihat beberapa orang mencurigakan muncul sambil membawa senjata. Di situ Brandon mencoba tenang dan bersikap ramah, namun adegan berpindah dengan memperlihatkan seorang anak perempuan bernama Alex yang tengah mengikuti turnamen sepak bola wanita. Di saat yang sama, seorang pria yang bernama Danny tiba di sana. Ternyata, Danny ini merupakan seorang mantan pasukan khusus, sekaligus ayahnya Alex. Akan tetapi, hubungan Alex dengan ayahnya ini nggak cukup baik, karena sejak Alex kecil, Danny sering meninggalkannya karena ada tugas dari negara. Kemudian, Danny menemui istrinya bernama Jenny untuk menyaksikan pertandingan Alex bersama-sama. Berbeda dengan Alex, hubungan Danny dan Jenny baik-baik aja, meskipun mereka masih menjaga jarak karena Alex sangat membenci ayahnya itu. Demi memperbaiki hubungan mereka, Jenny meminta Danny mengantar Alex untuk study tour guna mencari kampus yang cocok untuknya kuliah nanti. Danny sempat ragu, takut membuat Alex tambah marah. Namun Danny berpikir mungkin itu kesempatannya untuk memperbaiki hubungannya dengan putrinya. Lalu Danny memberitahu bahwa dia udah pensiun dari pasukan khusus. Sontak Jenny terkejut karena dulu Danny mati-matian mengejar cita-citanya tapi malah pensiun di usia muda. Danny mengatakan bahwa dia ingin menghabiskan waktu dengan keluarga serta memperbaiki hubungannya dengan putri kesayangannya. Keesokan harinya, terlihat Danny menjemput Alex untuk akan mengantarnya study tour ke beberapa kampus. Tampak wajah kurang terima dari Alex, bahkan dia memanggil Danny dengan sebutan nama, bukan ayah. Smile. Not bad. Okay. Namun gak ada pilihan lain, Alex terpaksa pergi bersama ayahnya. Take care of her. I will. Sepanjang perjalanan, Danny mencoba mengajaknya berbicara, tapi Alex masih nggak peduli dan mencuekannya. Danny terus berusaha karena bagaimanapun Danny sangat menyayangi putrinya. Tak lama, mereka mampir sebentar untuk mengisi bahan bakar. Lalu untuk menghidupkan situasi, Danny mencoba masuk ke dunia Alex seputar sosial media. Danny mengatakan saat dia masih di luar negeri, dia juga sering menghabiskan waktu dengan men-scroll TikTok, nonton YouTube. Namun dari niatnya ingin basa-basi, malah membuat Alex semakin marah. Karena saat Danny memiliki akses internet, dia tidak pernah menghubunginya. Danny mencoba menjelaskan, tapi Alex udah nggak mau dengar penjelasannya.
Waduh, capek bos berurusan sama cewek, mending diem dah. Lalu saat ingin ke kamar mandi, Alex tahu bahwa ayahnya membawa senjata dan segera meminta agar menyimpannya. Walaupun Danny ini seorang prajurit, namun karena itu permintaan dari putri kesayangannya, terpaksa Danny pun harus menurutinya. Please call me Danny. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di salah satu kampus. Danny terlihat plongak-plongok karena nggak tahu harus ngapain. Lalu Alex mengatakan jangan sampai membuatnya malu dan harus meyakinkan dosen bahwa kampus tersebut adalah tujuannya. Dari sana, Danny mencoba bergabung dengan orang tua lain yang juga menemani anaknya. Di situ Danny baru sadar bahwa ia sama sekali nggak tahu apa pelajaran yang diminati Alex pada saat dosen menanyakan hal itu kepada Danny. Dengan kebingungan, Danny menjawab yang dia tahu, Alex hanya suka dengan sepak bola. Pretty good at math and reading. She plays soccer. Lalu dalam perjalanan, Danny menanyakan pelajaran apa yang Alex suka dengan alasan untuk memudahkan menemui kampus yang ia minati. Tetapi dikarenakan masih nggak mood, Alex hanya mengirimkan transkrip nilainya saja agar Danny bisa baca sendiri. Really? Beberapa saat kemudian, sementara mereka istirahat di sebuah hotel karena besok ada kampus lain yang harus mereka datangi. Lalu Danny memberi kabar pada Jenny bahwa Alex baik-baik aja meskipun hubungannya belum begitu membaik. Sebagai seorang ayah, Danny mencoba mencari tahu apa keinginan Alex hingga menyadari bahwa Alex nggak sebegitunya suka dengan sepak bola, tapi lebih tertarik pada seni. Danny mencoba menggali, tapi Alex tetap nggak mau terbuka karena masih merasa kecewa pada Danny. Good night. Good night. Keesokan harinya mereka kembali mendatangi kampus lain, tapi Alex sama sekali nggak terlihat excited. Tiba-tiba Alex meminta agar Danny mengantarnya ke kampus seni karena Alex sangat penasaran dengan kampus itu. Tentu Danny mau menurutinya dan hal itu pun membuat Alex sangat senang. Namun Alex meminta Danny agar tidak dulu memberitahu ibunya. Danny pun setuju dan mereka pun langsung menuju ke sana. Mereka menempuh perjalanan yang lumayan jauh menuju kampus tersebut. Dalam perjalanan dengan sinyal yang tinggal sebatang lagi, Alex terus mencari hotel untuk mereka beristirahat. Namun hotel yang dia temui sudah penuh semua. Danny pun mengatakan jika memang tak ada hotel, mereka bisa tidur di tenda camping karena kebetulan alat-alatnya udah tersedia semua. Lalu di situ Danny mulai menanyakan kenapa Alex gak mau sang ibu sampai tahu tentang ketertarikannya terhadap dunia seni. Alex pun menjelaskan bahwa sang ibu menganggap bahwa menjadi seniman gak akan punya masa depan. Namun Danny mencoba meyakinkan bahwa ibu hanya ingin yang terbaik untuk putrinya. I'm gonna go use the bathroom. Tak lama mereka mampir sebentar mengisi bahan bakar serta membeli beberapa perlengkapan. Lalu saat Alex ingin ke kamar mandi, dia melihat banyak sekali seni keterampilan di sana. Tentu Alex sangat menyukainya. You like the art? Do you have a bathroom? Through that side door. Thank you. Namun di sana, dia sempat diganggu oleh seorang bapak-bapak. Tentu Alex sedikit panik dan langsung buru-buru menuntaskan hajatnya. Sementara itu sambil membeli kebutuhan, Danny menanyakan hotel terdekat di sana ke pemilik tempat itu. Namun sayangnya, ibu itu mengatakan tak ada lagi hotel kosong di sekitaran sana. Hanya saja jika mau, ia akan memberikan peta lokasi camping yang indah, tentu tak jauh dari sana. Mereka pun setuju dan langsung bergegas pergi ke tempat tersebut. Feels like we're getting close. Dalam perjalanan mereka hanya melihat pepohonan, hingga akhirnya Alex melihat patokan papan yang bertuliskan One Mile. Tanpa curiga, mereka pun langsung masuk ke jalan kecil tersebut. Mereka sangat-sangat gak menyangka akan mendapatkan pemandangan yang sangat indah. But the lake's not that cold. Dari sini kita tahu, tempat ini merupakan tempat kejadian yang menimpa Lily dan Brandon di awal film tadi. Namun, apa yang akan terjadi kepada Danny dan Alex, kita belum tahu. Oke guys, setelah mereka menikmati keindahan sekitar, mereka pun langsung mendirikan tenda sebelum menjelang sore. Setelah membereskan barang-barang, lalu Danny mengobrol santai dengan meminta Alex menunjukkan karya seni yang udah dibuat karena Danny sangat penasaran. Alex pun mulai menunjukkan beberapa sketsa serta lukisan dan membuat Danny sangat terpukau karena putrinya sangat berbakat dalam bidang seni.
Beberapa saat kemudian saat mereka mencari kayu bakar, tiba-tiba terdengar suara seperti ada orang yang mengintai mereka. Danny melempar sesuatu ke arah suara itu, tapi nggak terjadi apa-apa. So cool. Namun seketika Danny berhenti karena melihat ada seseorang yang lagi mengintainya. Hello? Hey! Ternyata mereka tidak sendiri. Danny langsung mengajak Alex kembali ke truk tanpa menoleh ke belakang. Run! Back to the truck. Dan saat sampai ke parkiran, ternyata truknya sudah dicuri dan Alex pun berhasil ditangkap. Setelah itu, mereka langsung kembali ke hutan dan bersembunyi di sebuah gua kecil. Mereka nggak sadar siapa yang sedang dia hadapi, karena mereka kira Danny ini hanya seorang ayah biasa. Dalam gua, nggak sengaja Alex melihat tengkorak hingga membuatnya sangat histeris. Ternyata itu merupakan tengkorak Brandon yang dibunuh di awal film tadi. Danny masih penasaran siapa orang itu dan apa tujuan mereka. Tapi yang jelas, dengan segala cara akan dia lakukan demi melindungi putrinya. Alex merasa sangat bersalah karena tadi ia tidak memberitahu ayahnya tentang sikap aneh orang di pom bensin tadi. Ditambah lagi melihat luka di bahu ayahnya. Namun Danny meyakinkan bahwa mereka akan baik-baik saja. Walaupun terlihat sangat ketakutan, tapi Danny terus meminta Alex tetap fokus dan percaya padanya agar bisa segera pergi dari sana. Merasa sudah aman, mereka langsung mencari jalan keluar dengan menyusuri hutan. Drake. Di situ Alex kembali merasa bersalah karena tadi ia menyuruh ayahnya untuk menyimpan pistolnya. Namun Danny terus meyakinkan bahwa ia sudah sering bahkan bertahun-tahun dalam situasi yang seperti ini. Dia akan membuktikan kepada mereka bahwa yang mereka usik bukanlah ayah sembarangan. Di tengah perjalanan mereka menemukan bekas rel kereta api dan langsung mengikuti jalur itu, siapa tahu membawa mereka ke suatu tempat. Kemudian dari kejauhan mereka melihat mobil van terbengkalai di tengah hutan. Danny pun mencoba mendekat dengan senyap, kali aja di sana ada alat atau senjata yang bisa mereka gunakan. Dengan insting yang dimiliki, Danny terus mengawasi dan memastikan tempat itu tidak ada penghuninya. Namun saat pintu dibuka, tiba-tiba melihat kejadian barusan, tentu Alex sebagai gadis remaja biasa sangat dibuat syok dan trauma. Ditambah lagi tadi mereka ingin menculiknya. Danny pun memintanya untuk tenang dan harus kuat untuk segera pergi dari sana. Di lain sisi, para penculik menjadi semakin murka karena rekan mereka tewas dihabisi oleh Danny. Mereka sempat ingin mundur, namun bosnya pasti sangat marah jika pulang tanpa membawa Alex. Kembali pada Alex dan Danny yang kini beristirahat di sebuah gua yang berada di tepi sungai. Mereka akan bermalam di sana karena Danny berpikir tempatnya tepat, bisa memantau dengan mudah. Akhirnya mereka pun bisa lebih bersantai sambil makan untuk bisa mengembalikan stamina. Di tengah-tengah itu, Alex bertanya apa alasan utama Danny pensiun di usia muda. Padahal ia sangat menyukai profesinya itu. I got in a fist fight with my CO. Danny pun bercerita saat dia sedang mencoba menyelamatkan penduduk setempat, tapi itu malah dilarang oleh komandannya hingga mereka adu tinju. Atas hal itulah Danny memilih pensiun karena nuraninya bertentangan dengan apa yang dia jalani. Kemudian Danny minta maaf pada Alex bahwa selama bertugas, Danny nggak pernah mencari cara untuk mengabarinya. Danny merasa bersalah karena telah meninggalkan Alex meskipun demi kepentingan negara. Can I ask you one more thing? Sure. Did you win the fight with your CO? Oh, I whooped his ass. Real good. Good. Use this. Thank you.
Gak terasa waktu pagi pun tiba. Terlihat Danny yang masih berjaga. Lalu Alex pamit ingin buang air kecil sebentar. Danny meminta agar Alex jangan pergi jauh. Namun saat Alex lagi mencari tempat yang pas, dari kejauhan ia melihat orang-orang itu kembali untuk mencari mereka. Dan di waktu yang sama, Danny diserang oleh musuh dari belakang dan Danny pun langsung lawan. Akhirnya Danny pun bisa membalikan keadaan. Namun sayangnya posisi Alex diketahui hingga mereka pun langsung berlari menyeberangi danau. Don't hit the girl. Push! Di tengah pelarian, musuh pun mulai berdatangan. Namun langkahnya terhenti saat melihat jurang sungai yang lumayan tinggi. Karena tak ada pilihan lain, mereka pun nekat loncat ke sungai tersebut. Akhirnya mereka berhasil lolos dari serangan dan kini berhasil menepi. Namun ketegangan belum selesai karena para musuh ternyata sudah menunggu kedatangan mereka. Sangat disayangkan, Danny berhasil dihajar hingga pingsan dan otomatis Alex pun segera dibawa pergi. Get her out of here. Untungnya beberapa saat kemudian, Danny kembali sadar dan segera menepi serta mengecek luka benturan yang ada di kepalanya. Beruntung luka itu nggak parah dan Danny mencoba mengingat apa yang telah terjadi juga mulai mencari petunjuk kemana orang-orang itu menculik putrinya. Danny terus menyusuri hutan karena ia nggak akan tinggal diam jika sampai terjadi sesuatu pada Alex yang sangat dia sayangi. Sementara itu, kini Alex terlihat telah disekap di sebuah rumah. Tak lama Alex dihampiri oleh seorang wanita yang ternyata dia juga korban penculikan. Dan ternyata guys, wanita ini yaitu Lily yang mereka culik di awal film dan kini sedang dalam keadaan hamil. Lalu tak lama, pemimpin atau orang dalang dari penculikan yang bernama Stanley yang mendatangi mereka. Lalu Stanley mengatakan bahwa ia nggak akan menyakitinya jika Alex gak bertingkah. Seperti Lily yang sudah bersyukur dengan keadaannya sekarang dan kini sedang mengandung anaknya Stanley. Dan bisa kita tebak apa selanjutnya yang akan dilakukan kepada Alex, si gadis cantik ini. Alex berhasil kabur dan Stanley membiarkannya begitu saja karena ia tahu Alex gak bisa pergi kemana-mana. Dan benar saja, seketika langkah Alex terhenti saat menyadari dia sedang berada di sebuah pulau yang entah di mana. Di sisi lain, terlihat Danny yang berhasil menemukan tempat keberadaan para anak buah Stanley dan akan mengatur strategi untuk menyerang mereka semua. Pada akhirnya, Danny berhasil menyandera mereka semua dan menanyakan di mana keberadaan putrinya. I'm not fucking around. Tell me where my daughter is. No, stop. Where is my daughter? Don't tell him. No, what are you doing? No, stop! Alright, they took her to breed her. Alright? Stop. Setelah menyiksa satu persatu dari mereka, termasuk anaknya Stanley yang telah dipotong jarinya, akhirnya Danny berhasil mendapatkan informasi tentang tujuan dan keberadaan Stanley. Dan di situ terungkap, ternyata mereka sengaja mencari gadis-gadis untuk dijadikan alat produksi anak. Karena sudah beberapa tahun, para perempuan di pulau itu tidak bisa memiliki bayi lagi. Mendengar hal itu, jelas Danny tambah murka dan langsung meminta anaknya untuk menghubungi Stanley. Danny mengancam jika Stanley tidak membawa kembali putrinya, dia tak segan-segan membunuh anaknya yang sudah berhasil dilumpuhkan. Mendengar hal itu tentu Stanley panik karena ia sadar Danny pasti bukan orang sembarangan, yang mana para anak buahnya saja berhasil ia tumbangkan sendirian. Kemudian Stanley mengatakan bahwa putrinya baik-baik saja di sana.
to your daddy. Dad! Dad! Dad, you're alive! Help! Dad! Sambil menunggu kedatangan Stanley, Danny sengaja memenuhi rumah tersebut dengan gas. Dan otomatis jika sedikit saja ada percikan api, pasti akan terjadinya ledakan. Beberapa saat kemudian, terlihat Stanley dan anak buahnya telah melewati lautan dan menuju ke tempat pertemuannya dengan Danny sambil membawa Alex. Sesampainya di sana, Stanley meminta para anak buahnya untuk berjaga dari jauh, sedangkan dia bersama Alex akan datang untuk menemui Danny. Di situ, Danny nggak sadar jika para anak buah Stanley sudah bersiaga berjaga di luar. Dan setelah mereka bertemu, Danny mengatakan jika seluruh ruangan ini sudah dialiri gas. Dan jika Stanley menggunakan pistolnya, mereka semua akan mati. Lalu Stanley mengatakan jika ia nggak terima karena Danny telah memotong jari anaknya. Karena ia hanya melakukan pembelaan yang diakibatkan oleh ulah dari penduduk kota. Yang mana wilayahnya tercemar oleh pabrik kimia hingga wanita di sana nggak bisa bereproduksi dengan baik. Karena setiap ada bayi yang lahir pasti tidak akan selamat. Walaupun begitu, jelas tindakan Stanley sekarang bukanlah solusi, malah sudah sangat melewati batas. Namun Danny gak peduli dengan semua itu. Ia hanya meminta anaknya dikembalikan. Lalu Alex memberitahu ayahnya bahwa banyak anak buah Stanley di luar, hingga pertarungan di antara mereka pun terjadi. Dan pada akhirnya, berkat jebakan dari Danny, seluruh ruangan meledak. Danny dan Alex berhasil selamat di sebuah ruangan yang sengaja tidak dialirikan gasnya. Danny sangat bahagia dan bersyukur karena bisa kembali melihat putri kesayangannya. Begitupun dengan Alex yang tidak menyangka ia bisa kembali bertemu dengan ayah tercintanya. Namun yang sangat diherankan, semua orang yang ada di sana tewas. Namun tidak bagi Stanley yang terlihat masih selamat. Waduh. Dan beberapa waktu kemudian, terlihat Danny dan Jenny yang sedang mengantar Alex ke kampus seni yang Alex sangat sukai. Meskipun Jenny ingin Alex berkarir di bidang lain, namun Jenny menyadari bahwa bakat seorang anak tidak bisa dipaksa dengan keinginan kita. Karena dengan bakat yang dimiliki oleh anak, itu yang akan membawanya lebih rajin, fokus, moga aja sukses. Setelah Alex diantar ke dalam, mereka pun segera pamit karena Alex akan tinggal di sana dan akan mewujudkan impiannya di sana. I love you. Dengan begitu, film pun tamat. Oke guys, dari film ini kita bisa belajar bahwa seburuk apapun orang tua di mata kita, sebenarnya dalam hatinya hanya ada anak yang ingin selalu mereka jaga. Kadang kita menganggap mereka tidak peduli, padahal di balik sikapnya ada banyak pengorbanan yang tidak terlihat. Bahkan orang tua rela menahan lelah, sakit, bahkan mengorbankan nyawanya sendiri demi anaknya bisa hidup dengan baik. Itu saja ya guys.